Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi, telah berada di kota Milan bersama agennya, Federico Pastorello. Pemain internasional Iran itu akan bergabung dengan Nerazzurri sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Porto berakhir pada 30 Juni 2024. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, bahwa Taremi telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Mehdi Taremi sudah berada di Milan bersama agen Pastorello saat dia bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Porto, posting Fabrizio Romano di akun X resminya. Tes medis sudah selesai, dan kontrak juga sudah ditandatangani. Adapun durasi kontraknya di Stadio Meazza adalah 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Taremi kini telah tiba di Milan, dan agennya, Federico Pastorello memposting foto pertama pemain berusia 31 tahun itu di ibu kota Lombardi, dengan tulisan, "Taremi sudah jatuh cinta dengan kota Milan." Bintang Genoa, Albert Gudmundsson, yang tengah diincar Inter Milan menegaskan bahwa dirinya adalah tipe pemain yang serbaguna dan bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang, striker, second striker, hingga penyerang sayap. Pemain berusia 26 tahun ini mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik Serie A di musim 2023-24 ini, dengan membukukan 14 gol dan 3 assist. Skill menggiring bola dan kemampuan menyerangnya yang luar biasa membuatnya menjadi incaran tim-tim top Eropa, termasuk Inter Milan, Juventus, Napoli, dan Tottenham Hotspur. Gudmundsson sendiri tampaknya terbuka untuk mencoba petualangan baru, dengan pindah ke klub yang lebih besar. Dia yakin kepindahan ke klub papan atas tidak akan menghilangkan gaya flamboyannya. "Saya pikir saya akan mempertahankan keahlian dan kemewahan yang sama," ujarnya dalam sesi wawancara dengan Cronache di Spogliatoi via FC Internews. Jelas, siapapun yang bermain sepak bola memiliki ambisi untuk bermain di level tertinggi. Tidak ada penyerang yang perlu takut melakukan kesalahan. Tentu saja, di klub papan atas, Anda punya lebih banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. Jadi, meskipun Anda menyia-nyiakan permainan, Anda tidak boleh berhenti mengambil risiko. Dia merasa bisa cocok dengan sistem taktis di Inter Milan, bisa menafsirkan peran serupa yang dimainkan Mkhitaryan, yang menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini serang. "Ya, saya bisa bermain seperti Mkhitaryan. Saya sudah melakukannya di Genoa dalam beberapa pertandingan, dengan tampil sebagai gelandang dalam formasi 3-5-2 saat melawan Juventus dan Fiorentina. Kami mencobanya dalam beberapa pertandingan dan saya pikir saya melakukannya dengan baik. Jadi saya yakin saya bisa memainkan peran berbeda dalam formasi seperti ini." Meski demikian, Gudmundsson merasa peran idealnya adalah sebagai second striker. "Salah satu kualitas saya adalah kemampuan bermain di berbagai posisi, tapi saya akan mengatakan bahwa saya lebih menyukai peran nomor 10. Saya bisa bermain sebagai striker, nomor 10, gelandang, atau pemain sayap. Jadi saya pikir keserbagunaan saya bisa menjadi keuntungan bagi pelatih dalam menentukan formasi. Dia dapat menempatkan saya dalam banyak peran berbeda." Pusat latihan Inter Milan di Appiano Gentile akan diganti namanya oleh pemilik baru Nerazzurri, Oak Capital usai pengambil alihan klub dari Suning. Seperti yang dilansir FC Inter 1908 bahwa Inter yang baru di bawah Oak mulai terbentuk, dan salah satu fokusnya adalah membenahi pusat latihan klub. Dalam laporan tersebut, bahwa kesepakatan telah dicapai dengan sponsor baru untuk pusat latihan Inter di Appiano. Dengan demikian, nama Suning Training Center akan diganti sebagai bagian dari kesepakatan sponsor baru. Kesepakatan baru telah dicapai dengan Berbanca, yang sudah menjadi mitra perbankan resmi Nerazzurri. Oleh karena itu, grup perbankan Italia itu akan menjadi sponsor baru di pusat latihan Nerazzurri. Oak telah memulai proses transisi kepemilikan klub, setelah mengonfirmasi akuisisi Inter Milan dari pemilik sebelumnya, Suning Group, yang gagal membayar kembali utang sekitar 395 juta euro, termasuk bunga. Seperti diketahui, dana itu dipinjam pada tahun 2021,
Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada 22 Mei kemarin, Zhang gagal melunasinya. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi meyakini bahwa Inter Milan akan tetap kompetitif di bawah pemilik baru, Oaktree Capital. Perusahaan investasi Amerika tersebut telah secara resmi mengambil alih saham mayoritas klub ketika pemilik sebelumnya, Suning, gagal membayar kembali pinjaman mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Oaktree kini sedang dalam proses mengakuisisi klub dan menempatkan dewan direksi baru. Oaktree diperkirakan akan bertahan di Inter selama beberapa tahun sampai mereka menemukan waktu yang tepat untuk menjual klub. Namun, demi melindungi kepentingan mereka, Oaktree ingin Inter tampil kompetitif di lapangan. Oleh karena itu, Bergomi pun optimistis dengan masa depan klub kesayangannya tersebut. Bagi saya, menjaga Inter tetap kompetitif adalah demi kepentingan pemilik baru, Oaktree, ujar pria berusia 60 tahun itu dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Selama beberapa tahun terakhir, Inter telah mencapai titik impas di pasar. Inter telah berada dalam mode manajemen mandiri. Bergomi juga menjelaskan mengapa dia mengesampingkan proyek baru yang menekankan pada generasi muda. Saya tidak berpikir para penggemar akan menerimanya. Marotta telah memilih jalur dengan merekrut beberapa pemain muda yang bagus tetapi juga beberapa pemain bebas transfer berusia 30-an yang sudah terbiasa menang. Saya tidak mengerti jika klub harus mengubah kebijakan itu saat ini. Bek ikonik ini juga menyebutkan 3 pemain yang tak boleh dijual pada musim panas 2024 ini. Beberapa pemain sangat penting, dimulai dengan Lautaro. Selain pemain Argentina itu, Barella dan Calhanoglu juga berperan penting. Thuram berada di urutan keempat dalam daftar saya. Namun dia memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta euro. Saya akan siap berunding jika seseorang bersedia membayar jumlah tersebut. Inilah sepak bola sekarang. Tapi Marcus juga berperan penting di ruang ganti. Terakhir, Bergomi merasa Inter butuh merekrut back top, mengingat usia Acerbi dan De Vrij yang sudah tidak lagi muda. Menurut saya, Inter harus memilih bek yang memiliki karakter berbeda dari yang ada sekarang. Seseorang yang cepat dan kuat bertahan bahkan dalam permainan terbuka. Saya akan mempertahankan Acerbi dan De Vrij di klub, tapi saya juga harus memikirkan masa depan. Inter Milan secara resmi telah berganti kepemilikan dari Suning Group ke Oaktree Capital menyusul kegagalan Steven Zhang dan Suning membayar kembali utang sebesar 395 juta euro, mengakhiri periode kepemimpinan mereka selama 8 tahun di Inter. Pergantian kepemilikan di Inter dapat mempengaruhi rencana program pramusim mereka. Sebelumnya Inter telah merencanakan kunjungan ke Tiongkok untuk tur pramusim. Namun, rencana tersebut bisa berubah setelah pergantian kepemilikan klub. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter Milan kemungkinan mengubah rencana mereka terkait tur pramusim 2024-2025 di Tiongkok di bawah kendali pemilik baru, Oaktree. Mengingat pemilik lama, Suning adalah perusahaan asal Tiongkok, ada logika tertentu bagi perusahaan tersebut untuk mengoordinasikan tur pramusim ke Tiongkok. Pasar Tiongkok yang sangat besar tentunya juga mendorong Inter ingin memiliki eksposur merek. Terlebih lagi, mereka telah merencanakan pertandingan persahabatan melawan tim top Eropa seperti PSG dan Atletico Madrid. Namun, semua rencana ini dibuat di bawah kepemilikan sebelumnya. Dan Gazzetta meyakini bahwa Oaktree mungkin memutuskan untuk mengubah rencana pramusim Inter. Dua direktur Oaktree Capital telah bertemu dengan CEO Inter Milan, Beppe Marotta dan Alessandro Antonello setelah pengambil alihan klub dari Suning. Sebagaimana dilansir FC Internews, pertemuan tersebut berlangsung dengan melibatkan direktur Oaktree, Alejandro Cano dan Caterine Raut. Oaktree telah resmi memulai proses untuk mengambil alih Inter dari Suning dan segalanya berjalan dengan lancar. Hari ini adalah hari pertama perusahaan manajemen aset global asal Amerika tersebut melakukan transisi kepemilikan.
pengambil alihan Inter tidak akan terjadi secara instan, harus ada masa transisi. Namun, O3 tidak membuang waktu. Mereka pun mengumumkan telah memulai menjalankan proses menjadi pemilik baru Inter dalam pernyataan resminya. Dan menurut FC Internews, bahwa sudah ada pertemuan penting dalam pengambil alihan kendali Inter. Alejandro Chano, Kohead Eropa untuk Strategi Peluang Global O3, dan Catherine Raub, Direktur Pelaksana Strategi Peluang Global O3, bertemu dengan CEO Inter, Marotta dan Antonello. Belum diketahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun tidak diragukan lagi, topik utama pembicaraan adalah mengenai rencana O3 untuk Inter, dan apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dan masa depan jangka panjang. Marotta adalah CEO olahraga Inter, yang merupakan arsitek utama strategi transfer nerazzurri dan telah memegang peran tersebut sejak tahun 2018. Sedangkan Antonello adalah CEO korporat Inter. Pria berusia 58 tahun ini memimpin strategi klub di luar lapangan. Antonello adalah tokoh terkemuka dalam kemitraan komersial dan pengembangan merek Inter. Dia juga memiliki peran sentral dalam proyek stadion baru yang sedang berlangsung. Kedua CEO tersebut bertemu dengan Chano dan Raub. Mereka mendiskusikan strategi tersebut, baik permasalahan di dalam maupun di luar lapangan, mengingat O3 telah mengonfirmasi niat mereka menjadi pemilik baru klub. Kiper legendaris nerazzurri, Walter Zenga mengakui bahwa Yann Sommer menjadi rekrutan yang sempurna untuk Inter Milan. Sommer bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dari Bayern Munchen. Kiper internasional Swiss itu direkrut Inter sebagai pengganti Andre Onana. Meski tak lagi muda, Sommer mampu memainkan perannya dengan gemilang sebagai kiper utama Inter. Sejauh musim 2023-24 ini Sommer sukses mencatatkan 19 clean sheet alias nirbobol dalam 34 pertandingan di ajang Serie A. Zenga pun memuji performanya dan menyebutnya sebagai perekrutan sempurna untuk Inter. Awalnya Sommer tidak meyakinkan saya, namun pada kenyataannya dia menjadi rekrutan yang sempurna, ujar Zenga dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, seperti dilansir FC Internews. Zenga juga memberikan pendapatnya mengenai performa Inter secara keseluruhan pada musim 2023-24 ini. Saya senang, bukan hanya karena Scudetto, tetapi juga karena ini adalah periode di mana Inter berada di puncak. Pikirkan semua trofi piala yang mereka menangkan, dan final Liga Champions di bawah asuhan Inzaghi, Anda harus senang dengan itu. Ultras Inter Milan, Kurva Nord turut mengucapkan terima kasih kepada Steven Zhang, yang tidak lagi menjabat sebagai presiden nerazzurri pasca peralihan kepemilikan klub dari Suning ke O3 Capital. O3 telah resmi mengonfirmasi akuisisi Inter kemarin setelah Suning gagal membayar utang hampir 400 juta euro, termasuk bunga. Sebagian besar fans Inter di media sosial berterima kasih kepada mantan presiden nerazzurri itu atas hasil yang diperoleh selama 8 tahun masa kepemimpinannya. Di bawah Suning asuhan Steven Zhang, Inter telah memenangkan 7 gelar, termasuk 2 Scudetto plus pencapaian ke final Liga Champions. Melalui unggahan di media sosial Instagram, kelompok ultras fanatik Inter, Kurva Nord pun mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zhang. Mereka juga berharap pemilik baru, O3 dapat menghormati sejarah klub dan melanjutkan proyek olahraga yang ambisius. Kurva Nord berterima kasih kepada Presiden Steven Zhang atas kontribusinya terhadap sejarah Inter, hasil luar biasa yang diperoleh, tulis Ultras Inter di akun Instagram resmi mereka. Kami berharap dapat segera melihatnya di stadion, duduk dekat dengan saudara-saudaranya yang menarik. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan orang-orang yang dicintainya untuk masa depan karir pribadi dan profesionalnya. Kurva Nord memiliki harapan terdalam kepada mereka yang menggantikan presiden muda ini akan dapat melanjutkan proyek olahraga yang ada saat ini, dengan selalu memastikan rasa hormat terhadap sejarah Inter dan orang-orang yang mewakilinya di Milan, Italia, dan di seluruh dunia.